Halo, kembali lagi dengan saya Teddy dari Terminal HRD. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai 3 kategori penilaian yang umum pada saat interview. Nah, ketika teman-teman datang ke ruangan interview, sebenarnya HRD menilai teman-teman dari berbagai aspek. Nah, 3 yang umum diantaranya adalah pertama, itu penampilan. Ketika teman-teman masuk ke ruangan interview, teman-teman akan diperhatikan penampilannya tuh, mulai dari rambut sampai ke kaki. Nah, potongan rambutnya rapi atau enggak, bertindik atau tidak, ada tato atau tidak, bajunya rapi atau enggak, formal atau enggak. Nah, semua itu akan dinilai oleh HRD. Apabila teman-teman di sini sudah gagal, datang dengan baju yang lusuh ya, baju yang belum disetrika ya, plus mungkin bau badan juga. Nah, otomatis ini sudah jadi penilaian yang minus di mata HRD. Itu satu. Nah, yang kedua adalah penilaian sikap. Nah, sikap ini ada 3 tahapan. Yang pertama, sikap sebelum teman-teman masuk ke ruang interview, sikap ketika teman-teman sebelum interview, dan sikap ketika teman-teman sedang di interview. Nah, ketika teman-teman sebelum masuk ruang interview, kadang-kadang kan grogi ya. Nah, kita suka, teman-teman itu suka nyelonong masuk tanpa ketok pintu, tanpa salaman, tiba-tiba langsung duduk. Padahal belum dipersilahkan duduk. Ya, nah itu sering terjadi kan. Tentu pasti teman-teman pernah ada yang ngalamin karena saking groginya atau mungkin karena saking senangnya ya. Atau mungkin kadang-kadang bertanya, kan nggak diminta Pak oleh HRD-nya. Pak, HRD-nya nggak ngajak saya salaman. Pak, pintunya terbuka gitu ya. Apapun alasannya, ketika teman-teman mau masuk ke dalam ruang interview, biasakan untuk mengetok pintu. Lalu saat teman-teman melangkah masuk, biasakan kalau misalnya pun HRD-nya nggak mengajak teman-teman salaman, teman-teman harus inisiatif untuk mengulurkan tangan. Permisi Pak, selamat siang, dengan saya Andre. Biasakan perkenalkan diri teman-teman ketika bersalaman dengan HRD. Dan sebelum dipersilakan untuk duduk, jangan duduk dulu. Nah, terus kalau misalnya nggak disuruh-suruh duduk gimana Pak? Nah, di sini kuncinya. Teman-teman harus punya inisiatif. Inisiatif untuk apa? Untuk bertanya pada HRD. Mohon maaf Pak, apakah saya boleh duduk? Nah, ketika HRD-nya bilang silahkan duduk, baru teman-teman duduk. Ya, jadi itu sikap ketika sebelum di interview. Nah, ketika di interview itu ada lagi. Nah, sikap-sikap yang sering muncul itu biasanya kalau sedang menjawab, teman-teman suka megang hidung, ya, atau mungkin garuk-garuk kepala, atau mungkin lihat kanan kiri, atau ngeliat ke atas ya, atau bisa juga pas ngejawab itu gugup, misalnya ya, kebanyakan a e o nya ya. Nah, itu sikap-sikap yang diperhatikan oleh HRD. Apakah teman-teman siap atau tidak untuk datang ke interview? Karena interview itu butuh persiapan. Bagaimanapun juga jangan disepelekan, karena biasanya interview itu adalah bagian tersulit dari proses rekrutmen. Jadi harus dipersiapkan dengan baik. Nah, yang pertama tadi adalah penampilan yang baik, yang kedua adalah sikap yang baik. Nah, yang terakhir ini adalah jawaban. Pada posting saya di Facebook Terminal HRD beberapa hari yang lalu, saya melakukan studi kasus tentang satu pertanyaan yang mungkin sering muncul dalam interview, yaitu tentang coba sebutkan kelemahan Anda. Kalau teman-teman perhatikan, nanti saya akan kasih linknya di sini, mungkin teman-teman bisa lihat. Ada sekitar, di sini saya lihat ada 200 komentar mengenai pertanyaan ini, dan 340 lebih like, dan sudah puluhan kali dibagikan oleh yang lain ya, tentang bagaimana menjawab pertanyaan ini. Kalau teman-teman nanti baca di link tersebut, mayoritas orang itu menjawab pertanyaan ini dengan kelemahan yang sifatnya psikologis. Ada yang bilang dia cepat marah, ada yang bilang dia sensitif, ada yang dia bilang mudah mengantuk, ada yang dia bilang, apalagi ya, saya coba contoh di sini ya. Ada yang bilang dia pemalu, keras kepala gitu ya. Tapi saya di situ teman-teman nanti bisa lihat, saya juga menjawab di posting tersebut. Teman-teman tinggal klik saja bahwa kelemahan yang sifat-sifatnya psikologis atau personal itu biasanya susah untuk ditemukan solusinya ya. Misalnya yang sering kali disebutkan oleh pelamar itu pelupa. Oke sih, teman-teman suka jawab dengan, kelemahan saya adalah saya pelupa Pak, tapi saya biasanya membawa buku catatan untuk mengingatkan saya. Pertanyaannya, apabila HRD bertanya pada teman-teman misalnya, buku catatannya mana, benar-benar dibawa atau enggak? Nah kan, di situ masalahnya. Kadang-kadang kita menjawab seperti itu, tapi sebenarnya kita nggak seperti itu. Nah, itu sebenarnya kesalahannya di sana. Pelupa, cepat bosan, tidak fokus ya, mudah marah dan sebagainya, itu semua sifatnya psikologis, dan itu justru sulit sebenarnya ditemukan solusinya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Di yang pertama, di posting saya, kalau teman-teman klik nanti, itu sudah ada trik pertama. Trik pertama yaitu teman-teman carilah kelemahan yang sifatnya itu teknis. Contoh, misalnya, saya belum fasih berbahasa Inggris. Saat ini bahasa Inggris saya masih pasif. Tapi, saat ini saya sedang belajar untuk memperbaiki keahlian bahasa Inggris saya.
Nah, itu kan terlihatnya lebih baik ya, dibanding daripada teman-teman bilang pemalu atau pemarah, keras kepala ya. Nggak bisa bahasa Inggris, kita perhalus dengan keahlian bahasa Inggris kita masih pasif, itu akan jauh lebih baik terdengar ya. Nah, di video ini saya akan kasih tahu trik kedua. Tadi sebenarnya sudah ada 2 trik. Yang pertama adalah teman-teman ungkapkan kelemahan yang sifatnya teknis. Yang kedua, beri solusi ya. Beri solusi terhadap kelemahan tersebut. Karena apa? Karena sebenarnya dalam setiap pertanyaan interview, asal teman-teman tahu, itu selalu ada maksudnya. Kenapa sih ditanyain kelemahan ya? Kok nggak pertanyaan lain gitu ya? Supaya yang HRD mau lihat itu sebenarnya bukan kelemahan teman-teman saja, tapi bagaimana caranya teman-teman bisa mengatasi masalah yang ada pada diri teman-teman sendiri. Lah kalau kelemahan teman-teman sendiri aja nggak bisa ditutupi, bagaimana caranya teman-teman mengatasi masalah yang nanti ada di pekerjaan? Nah, ya, jadi tidak sesederhana yang teman-teman bayangkan. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa ngasih solusi dari setiap permasalahan diri teman-teman sendiri, otomatis kemungkinan besar ketika teman-teman bekerja, teman-teman juga punya solusi atas permasalahan di pekerjaan. Nah, sekarang balik lagi ya. Tadi kan udah 2 trik. Nah, trik yang ketiga apa? Teman-teman kalau misalnya mau bicara masalah kelemahan, itu tidak perlu mengungkapkan kelemahan yang bisa berakibat fatal terhadap pekerjaan teman-teman. Sebagai contoh, teman-teman ingin melamar posisi administrasi gitu ya. Nah, teman-teman jangan mengungkapkan kelemahan misalnya kurang teliti, pelupa ya, atau tidak rapi. Sementara kelemahan-kelemahan ini semuanya dibutuhkan untuk posisi administrasi, benar nggak? Administrasi kan butuh orang yang teliti karena nanti akan berhubungan dengan dokumen-dokumen penting, harus berhubungan, nggak boleh pelupa karena nanti akan berhubungan dengan banyak divisi gitu ya, banyak orang gitu ya, dan dokumen yang menumpuk gitu ya. Kalau pelupa repot, dan nggak boleh juga kurang rapi karena yang namanya administrasi otomatis harus bisa menata dokumen dengan baik ya, harus rapi. Nah, kalau teman-teman ungkapkan kelemahan-kelemahan yang berakibat fatal kepada pekerjaan, otomatis teman-teman pasti gagal. Nah, jadi ya, ada 3 trik untuk menjawab pertanyaan kelemahan ini. Yang pertama adalah teman-teman ungkapkan kelemahan yang sifatnya teknis. Yang kedua, kasih solusinya. Yang ketiga, jangan bicarakan kelemahan yang dapat berakibat fatal terhadap pekerjaan yang teman-teman lamar. Nah, kita berbicara mengenai satu pertanyaan saja, itu panjang sekali ya pembahasannya. Karena setiap pertanyaan di interview, itu selalu ada maksudnya dan selalu ada arti dari setiap pertanyaan tersebut ya. Nah, untuk itu, saya sudah merangkum pertanyaan-pertanyaan sulit yang sering kali muncul dalam proses interview, dan itu saya rangkum dalam sebuah e-book yang saya beri judul Kunci 100 Jawaban Berkualitas dari Pertanyaan Interview. Nah, teman-teman nanti bisa lihat linknya ada di posting ini juga. Kalau misalnya teman-teman berminat, teman-teman bisa membelinya dengan harga yang sangat murah, hanya sampai tanggal 3 Maret. Ya, hanya 52.000 saja. Teman-teman bisa mendapatkan 2 e-book bonus ya, yaitu judulnya yang pertama 7 kesalahan fatal saat interview, dan bagaimana tips untuk menghadapi grogi saat interview. Nggak hanya itu, bonusnya juga ada lagi. Teman-teman yang membeli e-book dari Terminal HRD itu akan bergabung dalam grup khusus pembeli e-book, di mana grup tersebut itu bisa langsung jadi ajang atau tempat kita berkonsultasi secara langsung dengan saya ya, untuk tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah teman-teman temukan di e-book ya. Karena mayoritas sebenarnya kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang umum di e-book itu sudah lengkap sekali. Nah, silahkan teman-teman bisa memesannya langsung dengan mengklik link yang saya cantumkan di atas. Teman-teman nanti bisa hubungi customer service kami untuk memesan e-booknya ya. Dan banyak orang yang sudah mempraktekkan, dan alhamdulillah sampai saat ini banyak orang yang sudah lolos, sudah bekerja ya di Kompas Gramedia, di Hara Manufacturing, di Yakult Indonesia, dan beberapa perusahaan-perusahaan besar lainnya. Mereka sudah mulai bekerja di sana, dan bahkan ada yang kemarin saya dapat berita itu sampai nolak-nolakin perusahaan ya. Memang ilmu ini rahasia sekali karena e-book ini adalah kunci memang. Jadi apa sih yang sebenarnya dilihat oleh HRD dari pelamar? Nah, itu semua ada di dalam e-booknya, dan teman-teman bisa pelajari secara detail. Kalau teman-teman praktekin, insya Allah interview itu akan jadi mudah. Terima kasih. Sukses untuk teman-teman semuanya.